kita yang seringkali kita pertahankan, baik itu harga diri kita yang kita pokoknya harga diriku harus aku pertahankan. Pokoknya seringkali kita berkata pokoknya itu harus aku, jangan sampai aku dipermalukan ya saudara. Ketika aku melepaskan diriku dari segala apa yang aku miliki, pada saat aku menundukkan diri dalam ketuhanan Kristus ya saudara, maka kita rela ya saudara untuk melepaskan diri. Sehingga ketika kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki, maka menjadikan diri kita merasakan segala sesuatu yang mungkin selama ini kita pertahankan itu mudah untuk terlepas di dalam hidup kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Kristus berarti menyerahkan seluruh hak kita atas diri kita sendiri kepada Dia ya saudara, supaya kita dapat dituntun oleh Dia untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Jadi percaya kepada Dia, tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang mana kita berarti mempercayakan diri untuk dipimpin, untuk kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi murid sejati yang selanjutnya saudara dikatakan di dalam Alkitab kita, dalam Bible kita, juga yang tercantum di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saya minta Ruth baca. Yaitu murid yang sejati itu hidup di dalam kasih. Silakan. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya. Jadi sebagai murid yang sejati itu seharusnya untuk hidup di dalam kasih ya saudara. Dalam firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah dibacakan oleh Ruth, bahwa semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau Josh Matheson ya saudara, dia katakan bahwa kasih dalam pandangan atau keyakinan Kristus itu adalah satu-satunya kasih yang tidak mengenal persaingan ya saudara. Kasih yang tidak mengenal cemburu ya saudara. Jadi Josh Matheson ini menyampaikan bahwa dalam keyakinan Kristus ya saudara adalah satu-satunya kasih yang tidak ada persaingan ya saudara. Kasih yang tidak mengenal cemburu. Jadi ketika sebagai murid-murid kita tidak merasa tersaingi ya saudara. Ketika ada orang lain yang benar-benar melaksanakan dalam penundukan dirinya kepada Tuhan ya saudara, dia melaksanakan kehendak Tuhan ya saudara, kita akan justru menopang dia, mensupport dia, memberikan suatu semangat ya saudara. Seperti tadi Bapak Onisimus dan juga Ibu Pendeta Sofi ya saudara, memberikan semangat, kekuatan untuk diberikan suatu dorongan kepada anak-anak muda untuk memiliki di mana kekuatan seorang muda ini harus diperuntukkan ya, ditujukan untuk kemuliaan Tuhan ya saudara. Sehingga ketika
sebagai manusia yang masih diberi kekuatan dan daya upaya, maka pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Terus terang saudara, ketika saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan yang merupakan anak-anak Tuhan yang dikategorikan sebagai usia indah ya saudara, usia lanjut usia. Di situ ada semacam ketakutan yang begitu mendera dalam kehidupan saya selaku gembala sidang. Saya berpikir saya takut ditinggalkan, saya takut nanti mereka mati lebih dulu ya saudara, karena ada keteladanan yang harus saya bisa saya teladani, yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya timba, yang menjadi suatu pandangan yang baik untuk saya melakukan itu sebagai generasi yang masih di bawah, dalam pengertian masih belum memasuki usia lansia ya saudara. Tetapi saya diberikan kekuatan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui umur hidup usia seseorang ya saudara. Sehingga selama saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berkarya bagi Tuhan, tidak peduli engkau masih anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai usia lanjut usia, kita sama-sama bergandengan tangan ya saudara, karena kita melihat bahwa kasih dalam pandangan seperti yang disampaikan oleh Josh Peterson ya saudara, sebagai seorang filosofi terkenal di dunia, dia menyampaikan bahwa keyakinan dalam pandangan atau keyakinan Kristus itu adalah satu-satunya kasih yang tidak mengenal persaingan dan tidak mengenal cemburu ya saudara. Sehingga kalaupun saudara giat ya saudara, dalam waktu ketika saudara bekerja mulai dari pagi hari ya saudara sampai sore, upahnya sama pada saat saudara terpanggil, terpilih pada saat waktunya siang ya saudara. Mungkin kita bersama-sama bergandengan tangan bekerja, saling menopang, saling menguatkan, saling memberikan suatu hal yang boleh membangun iman kita satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan melihat selanjutnya murid yang sejati itu berbuah lebat saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 8, saya minta Joseph baca. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 8. Puji nama Tuhan, anak-anak kecil manis-manis ya, duduk manis, untuk tidak lama kok untuk kita bisa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan kalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi buah-buah itu ditunjukkan melalui buah pertobatan saudara, melalui buah pelayanan kita, buah jiwa dan buah roh, karakter yang makin serupa dengan Kristus saudara. Jadi orang Kristen tidak berbuah akan menjadi penghambat saudara bagi orang lain, atau bagi murid Kristus yang akan berbuah saudara. Dalam pengertian ketika seseorang yang tidak memberikan buah ya saudara, maka mereka akan mencemooh orang lain. Dan pada saat ketika dia sebagai penghambat ya saudara, dan ini akan menghambat pertumbuhan dari orang-orang yang sedang akan berbuah. Karena apa saudara? Ketika mungkin dia akan berbuah, dia diolok, sehingga buahnya itu tidak sampai menjadi buah yang masak saudara.
Saudara bisa lihat ketika ada angin yang menerpa buah yang baru mulai akan muncul ya saudara, itu banyak yang akan berguguran dan berjatuhan ya saudara. Begitu pula ketika ada binatang ya saudara yang ingin memakan dari buah yang belum masak ini ya saudara, sehingga ini menjadi suatu penghambat bagi orang lain atau murid Kristus yang akan berbuah. Dan janganlah sebagai orang-orang Kristen, sebagai kehidupan yang mau menjadi murid Kristus itu, dikatakan murid yang sejati itu dia harus berbuah lebat saudara. Kita harus sadar ketika kita tidak dapat menghasilkan buah, apa yang menjadi penyebab kenapa aku tidak bisa berbuah ya saudara. Pemilik kebun anggur ya saudara tentu mengharapkan adanya buah ya saudara. Dan kita mengetahui bahwa pemilik kebun anggur, demikian juga pemilik hidup kita adalah Bapa Surgawi saudara. Bapa yang tentu juga mengharapkan adanya buah yang bisa kita hasilkan, yang boleh nampak dan boleh menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain dan juga bagi Bapa kita ya saudara. Dan yang selanjutnya saudara, murid sejati itu memperlengkapi orang lain dan berlipat ganda ya saudara. Coba saya minta Chris baca di dalam Efesus 4 ayat 12. Ada multiplication ya saudara. Pelipat gandaan itu terjadi ya saudara. Karena apa saudara? Ketika kita berbuah ya saudara, itu sebagai suatu kata yang dikatakan memperlengkapi. Saya Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kata memperlengkapi ini saudara menggunakan kata katartismon ya saudara dalam bahasa Yunani. Jadi itu pemikiran untuk memulihkan banyak kehidupan yang berantakan ya saudara. Itu kata katartismon itu memperlengkapi, jadi memulihkan suatu pemikiran untuk memulihkan banyak kehidupan yang berantakan. Jadi ketika kita hadir sebagai murid yang sejati, dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi pada saat kita menggunakan ketopong keselamatannya saudara, yaitu firman Tuhan sebagai pedang roh untuk memperlengkapi kita melawan tipu daya si iblis ya saudara. Sehingga ketika kita telah diperlengkapi sebagai orang-orang kudus ya saudara bagi pekerjaan pelayanan, dan itu bukan hanya bagi diri kita tetapi juga terdampak bagi orang lain. Terlebih pada saat kita membangun, kata memperlengkapi ini sebagai suatu pemberian diri saudara, pemikiran yang memperhatikan untuk memulihkan orang lain yang sedang dalam kondisi yang berantakan. Kita hadir di situ, itulah sebabnya dikatakan bagi pembangunan tubuh Kristus, tubuh Hamasiah. Jadi ini suatu kelengkapan sebagai murid-murid yang sejati itu diperlengkapi ya saudara untuk melipat gandakan secara otomatis saudara. Jadi bagi pembangunan tubuh Kristus maka bukan bagi kemuliaan diri kita sendiri saudara. Secara otomatis ketika orang yang sudah berantakan itu dipulihkan, maka terjadi banyak pelipat gandaan itu terjadi. Itulah sebabnya gereja itu harus hadir untuk membawa jiwa yang rusak, jiwa yang sakit, untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Kristus sebagai Bapa, sebagai pengusaha, pemilik kebun anggur itu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teruskan sedikit saudara. Kalau Licen saudara dalam tulisannya, dia katakan mere discipleship radical Christianity in a rebellious world. Ya saudara, dia menulis begini saudara, bahwa Yesus dari Nazaret selalu datang dan bertanya kepada para muridnya untuk mengikutnya, bukan hanya menerimanya, bukan hanya percaya kepadanya, bukan hanya menyembah, tetapi mengikutnya dari dekat. Jadi, mere discipleship radical Christianity in rebellious world. Dikatakan bahwa Yesus dari Nazaret selalu datang dan hadir. Dia bertanya kepada muridnya untuk mengikutnya, bukan hanya menerima dia, bukan hanya percaya kepada Yesus saudara, tetapi bukan hanya sekedar itu saudara, bukan hanya sekedar sebagai penyembah, tetapi dia mengharapkan orang-orang yang mengikuti itu mengikuti secara dekat dari hati ke hati saudara. Jadi ketika dia mengikuti Yesus dari dekat sebagai murid yang dikatakan memiliki suatu label yang dikatakan murid yang sejati saudara, berarti apa yang dihayati Yesus itu juga harus kita hayati di dalam hidup ini. Jadi ketika kita sanggup menghayati apa yang Yesus hayati dalam hidup kita, maka benar-benar ketika kita hadir sebagai murid yang sejati, maka kita sanggup menghidupkan diri kita di dalam kasih, menghidupkan diri kita untuk kita boleh berbuah-buah lebat, berimplikasi, bermultiplikasi dalam pengertian melipat gandakan dalam pembangunan tubuh Kristus itu saudara. Jadi satu hal lagi saudara yang kita pelajari yang sangat penting, dan itu penting mengenai murid Yesus, bahwa untuk menjadi murid Yesus itu adalah juga sebuah pilihan saudara. Seperti saya katakan bahwa itu bukan sesuatu yang memberatkan diri kita, itu pilihan, itu diberikan. Jelas sebabnya Yesus berkata kepada orang banyak dan juga termasuk muridnya yang telah kita baca dalam ayat 34 dari Markus 8 ini saudara, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia tidak paksakan. Setiap orang yang harus mengikut aku saudara, tetapi setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi kita lihat di sini saudara, tidak ada unsur paksaan sama sekali, tidak ada ya saudara. Jadi dalam hal untuk mengikut dan menjadi murid Kristus, bahwa Tuhanlah yang telah memberikan suatu kesempatan, dan Tuhan tidak pernah memaksa kepada umatnya. Jadi bagaimana saudara kalau kita telah memilih untuk menjadi murid Yesus, dan apa yang menjadi syarat-syaratnya yang telah kita baca bersama, yaitu yang pertama, tentu kenapa ini disebutkan syarat-syaratnya saudara? Karena apa saudara? Kalau saudara sekolah, maka ketika saudara hendak masuk di sekolah A, sekolah B, apalagi sekolah yang favorit saudara, itu diberikan suatu syarat-syaratnya. Termasuk kalau saudara menjadi seorang juru masak atau seorang koki ya saudara, untuk menerima gaji, kalau dulu saya pernah kerja di restoran itu namanya koki samsak ya saudara, dari Thailand, itu gajinya pada saat itu sudah 30-40 juta saudara. Dan itu begitu detail ya saudara, begitu rinci syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik restoran itu, sehingga terpilihlah koki samsak ini ya saudara.
dia menjadi koki, istilahnya sebagai koki ketua ya saudara, dan ada di bawahnya itu namanya pembantu koki ya saudara. Jadi itu syarat-syarat itu tentu nggak mungkin ya saudara kalau sang pemilik restoran itu, apalagi kalau dia adalah restoran yang terkenal ya saudara, maka ada syarat-syarat yang diberikan kepada seorang pekerja. Ayo silakan siapa yang mau bekerja di restoranku, asalkan kalian sebagai juru masak handal di restoran saya, kalian adalah seorang pemasak yang benar-benar memiliki suatu profesi yang benar-benar diakui oleh dunia dan lain sebagainya, saudara. Tetapi demikian juga sebagai seorang pengikut Kristus, saudara, sebagai dikatakan sebagai murid Yesus, kita melihat syarat-syarat dari satu ayat ini saja saudara, ayat 34, yaitu dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tentu kalau syarat-syarat, maka kita tidak seenaknya sendiri, semau gue ya saudara. Kalau diberikan syarat ini, pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh koki ini ya saudara. Dia membuat suatu resep ya saudara, tanpa disetorkan ke pihak accounting. Waktu itu kan saya sebagai accounting juga memiliki satu tugas, bahwa saya harus menerima resep baru dari koki ya saudara. Sehingga ketika dia membuat suatu resep baru tanpa sepengetahuan dari pihak accounting, maka itu suatu pelanggaran. Akhirnya Samsak ini diberikan surat peringatan yang pertama, itu diberikan SP1, sebelum nanti kalau ada pelanggaran lagi SP2, SP3 baru terjadi diberikan sanksi pemecatan. Dan ketika sanksi itu diberikan karena tidak tunduk dalam syarat yang diberikan, maka dia pun harus menerima konsekuensi apa yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan pekerja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, termasuk yang pernah saya sampaikan bahwa Pak Herman itu pernah menjadi manajer operasional di restoran. Tetapi untuk menguji ketekunan, kesetiaan dalam pekerjaan yang saudara, pernah diturunkan sampai jeglek saudara, sampai menjadi saudara, office boy. Pernah ketika seorang manajer operasional saudara, ternyata itu sebuah ujian, dan itu menjadi suatu hal yang menjadikan hingga sampai ini, detik ini saya sudah 22 tahun yang lalu, itu tetap menjadi suatu ingatan dalam pikiran saya ketika saya menyadari bahwa seorang manajer operasional, dia tidak malu untuk menerima segala keputusan apa yang diberikan oleh seorang presiden direktur ya saudara. Seorang direktur perusahaan ini memutuskan, Pak Herman mulai besok tidak lagi bekerja sebagai manajer operasional, tetapi Pak Herman sebagai office boy. Tetapi Pak Herman tidak terpengaruh dengan jabatan yang barunya. Kalau seorang memiliki jabatan yang dikatakan promosi saudara, naik jabatan, tentu mereka akan bersemangat bekerja dengan baik. Tetapi Pak Herman ini tidak saudara. Dia ini walaupun terdengar, dia tak protes, dia tak katakan, oh Pak Presiden tidak salah. Kan dulu saya ini seorang manajer operasional, sekarang besok tugas jabatan saya turun 180 derajat saudara.
menjadi seorang office boy. Tetapi saya tidak protes seperti itu, tetapi dia lakukan dengan baik. Pagi-pagi hari saudara, bahkan biasanya office boy itu sering kali terlambat, dia jam 5 pagi sudah datang di kantor ya saudara. Bahkan dia sudah membersihkan ruangan saya, ruangan-ruangan yang lain ya saudara. Bahkan dia sudah hadir terlebih dahulu menyapa orang-orang. Nah, ini yang menjadi suatu keteladanan yang baik bagi saya. Saya tidak pernah berpikir, siapa yang duga seorang manajer operasional diturunkan tetapi dia tetap bekerja, dia tetap hadir, dia tetap eksis, bahkan tidak mengurangi semangatnya, tidak mengurangi sesuatu yang dia kerjakan itu. Dahulunya misalnya sebagai seorang manajer seolah-olah tidak ada kelemahan ya saudara, dia bekerja tanpa mengenal waktu, dalam pengertian bisa diterima karena itu manajer operasional yang begitu sibuk. Tetapi juga dia kerjakan sama, tidak ada perbedaan antara dia sebagai seorang manajer operasional juga sebagai seorang bawahan yang dikatakan office boy ya saudara. Sehingga ketika pimpinan itu melihat ternyata dia memuji ya saudara kualitas kerja dari Pak Herman ini ya saudara, ternyata dia sebagai seorang murid yang sejati ya saudara, tidak membeda-bedakan apakah itu pekerjaan yang dikatakan sebagai pekerjaan di dunia ataukah yang dia juga dikatakan sebagai pekerjaan rohani. Saudara, dia juga sebagai seorang pelayan Tuhan yang setia, yang memiliki suatu dedikasi, tanggung jawab, tugas dalam pelayanan dia lakukan dengan sebaik-baiknya saudara. Sehingga dia dipromosikan menjadi, akhirnya diangkat menjadi seorang direktur ya saudara. Itu sesuatu hal yang tidak main-main saudara. Dia berpikir kalau dia katakan kepada saya, ketika saya dipercaya oleh pimpinan, kalau saya dipercaya sebagai seorang office boy, maka tetap saya lakukan penundukan diri yang penuh. Itu yang dilakukan oleh Pak Herman ya saudara. Jadi 3 syarat untuk mengikut dia dan menjadi murid Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia saudara. Jadi dengan cepat saudara, bahwa Tuhan Yesus ini bukan seperti para politikus yang sedang berkampanye saudara, sehingga banyak mengobrol janji-janji. Tidak saudara. Kalau sekolahan ya saudara, seringkali kita dengar nanti uang sekolahnya atau para politikus ya saudara dikatakan nanti akan diberikan bagi anak-anak yang bersekolah, diberikan biaya pendidikan gratis dan lain sebagainya. Enggak. Atau bahkan menakut-nakuti orang ya saudara, jangan pilih si A nanti masuk neraka. Enggak saudara. Tetapi Kristus ini, Yesus, dia hanya menawarkan barang siapa yang mau menjadi muridku ya saudara, siapa yang mau mengikuti aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi harus menyangkal diri. Apa artinya saudara menyangkal diri saudara? Banyak orang yang berpikir kalau mengikut dia dan menjadi murid Yesus maka hidupnya akan menjadi aman, hidupnya akan merasakan damai, tidak ada kehidupan yang dikatakan sebagai kehidupan yang bebas dari segala macam penderitaan. Apalagi ada kelompok tertentu saudara yang mengajarkan untuk menjadi orang Kristen berarti secara otomatis menjadi orang yang diberkati, sukses, dan bebas dari sakit penyakit, bebas dari penderitaan, karena dia adalah Tuhan yang sudah menang dari penderitaan saudara. Jadi hal yang mengenai penyangkalan diri ini saudara tidak mudah untuk kita lakukan. Mengapa saudara? Karena menyangkal diri itu Daniel of self saudara, tidak sama dengan penyangkalan diri self Daniel saudara. Jadi
Penyangkalan diri itu berarti pantangan terhadap beberapa macam makanan tertentu dan kesukaan atau harta milik kita, ya saudara. Sedangkan menyangkal diri itu, penyangkalan diri itu berarti pantangan terhadap beberapa macam makanan dan juga kesukaan. Jadi pantangan itu penyangkalan diri. Misalnya saya pantang untuk tidak memiliki harta, ya saudara. Saya pantang tidak suka melihat sesuatu sinetron, itu saya pantang, itu penyangkalan diri, ya saudara. Jadi saya pantang untuk memiliki harta, ya saudara. Itu ada ajaran-ajaran tertentu, ya saudara, yang mengajarkan hal seperti itu. Kita harus melakukan penyangkalan diri. Tetapi berbeda, ya saudara, arti dari menyangkali diri kita, yaitu artinya adalah menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak mempunyai hak dan kuasa lagi atas diri kita. Itu arti menyangkali diri kita, itu saudara. Berbeda dengan penyangkalan diri yang tadi saya sebutkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyangkal diri berarti kita dengan tegas berani berkata tidak pada ambisi kita, pada kehendak kita, dan sebaliknya kita dapat katakan ya, kita dapat katakan yes pada kehendak Tuhan. Dengan kata arti lain, saudara, bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus mengganti fokus hidupnya. Di mana fokus hidup kita yang pada saat kita belum menjadi murid Kristus, terfokus kepada diri kita sendiri, dan akhirnya kita beralih terfokus kepada kehendak Tuhan. Itu arti menyangkali diri, saudara. Dan itulah yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus sedang menghadapi kesusahan yang mendalam, karena salib sudah di depan mata, saudara. Dan Yesus bergumul di dalam doa di Taman Getsemani. Dan Yesus katakan di dalam doanya, dan Yesus meminta, kalau sekiranya jalan itu boleh dilalukan daripada saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam hal ini, bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu telah menampakkan kehendak diri sendiri di bawah kehendak Bapa. Jadi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi dalam hidup. Yesus menaklukkan kehendak diri sendiri kepada kehendak